Kemudian yang perlu kami sampaikan sekarang di sini adalah tentang guru honor. Yang pertama, guru honor terdampak kemarin pengangkatan P3K. Yang notabene kemarin itu P3K yang diangkat rata-rata dari guru sekolah swasta. Dari sekolah swasta kemudian diangkat di negeri. Diangkat di negeri. Otomatis guru-guru honor yang ada di negeri itu kehabisan jam. Tetapi alhamdulillah kalau untuk Jawa Barat, saya nggak tahu di luar Jawa Barat. Untuk Jawa Barat ada kebijakan kemarin Pak Haji, yaitu mohon semua kepala sekolah menerima semua P3K yang datang ke sekolah, apapun kondisinya. Yang kedua, tidak boleh mengeluarkan guru honor. Berapa jam pun dia punya, pertahankan di sana. Itu terima kasih, kami menyambut gembira kebijakan itu. Akan tetapi kalau ini tidak dilanjutkan dengan perjuangan berikutnya, tetap akan jadi masalah. Untuk itu di forum ini kami mengusulkan bahwa guru-guru honor yang terdampak oleh P3K kemarin mohon segera diangkat menjadi P3K ya, untuk kesempatan berikutnya. Sehingga nanti seimbang. Yang datang baru juga nanti nyaman, yang sudah lama pun nyaman begitu. Supaya guru-guru tadi urusan gaji apa-apa saya tidak bicara di sini. Yang penting nasibnya dulu. Kesejahteraan mereka dengan nasibnya diangkat P3K supaya tidak terusir oleh guru yang baru. Satu itu. Yang kedua, di guru agama Pak Haji, mohon maaf, ini guru agama Islam ataupun non-Muslim, kita punya dua dunungan, dua kementerian. Ya, dua juragan. Kementerian Agama dan Kemendikbud. Itu. Kemudian faktanya pun perlu kami sampaikan di sini, yang dulu ya, menurut saya angkatan Kemendikbud dulu itu ada 11 ribuan lebih. Kemudian yang Kemenag sama dulu, kalau sekarang kan sudah tidak ada lagi. Itu 9 ribuan. Yang oleh Pemda 117.000 lebih. Kemudian yang yayasan di swasta masih ada 41.000. Kemudian yang honor di negeri itu ada 68.000 lebih. Yang inilah yang menjadi apa ya, terdampak kemarin. 68.000 lebih honor PAI di negeri kemarin itu sudah hampir-hampiran frustasi karena kedatangan guru P3K yang dari swasta. Contoh kasus SMK Negeri 3 Tasikmalaya, kebetulan saya pimpinannya, saya kedatangan 10 orang P3K dari swasta. Nah, dan ternyata itu tidak klop dengan DSO kita. Guru agama datang 2 orang, sementara kami masih punya honor 2 orang. Nah, yang 2 orang ini hampir-hampiran terusir. Tapi karena ada instruksi, saya pertahankan. Nah, mudah-mudahan sesegera mungkin mereka bisa terangkat. Nah, kemudian karena kita punya dua bos, jadi permasalahannya tuh lebih rumit. Pertama, yang 9.000 itu gajinya di Kemenag. Sementara yang lainnya dari Kemendikbud. Kenaikan pangkatnya pun di Kemendikbud, yang 9.000 di Kemenag. Nah, itu nggak ada masalah, walaupun ada kecemburuan nanti. Yang 9.000 dia tidak bisa punya karir sebagai kepala sekolah. Sebab dia Kemenag, NIP-nya. Tidak diurus oleh Kemendikbud. Sementara dia hidup di Kemendikbud. Kemudian yang NIP 15, yang NIP 13 kemarin yang dari Kemendikbud, gajinya di Kemendikbud, tapi sertifikasinya di Kemenag. Ini yang terus terang kami dari asosiasi belum menemukan regulasi mana yang dipakai sehingga guru agama yang guru di Dikbud itu sertifikasi dibayar oleh Kemenag. Yang kami pelajari itu hanya ada di PP 55, ada satu ayat dalam sebuah pasal bahwa pembinaan GPAI oleh Kementerian Agama. Kalimatnya pembinaan, bukan rekrutmen. Tapi beberapa PMA memaknai itu sampai rekrutmen. Dan faktanya sekarang, Kemenag tidak bisa merekrut guru agama. Karena sudah diotonomi daerahkan. Dan itu sudah sebuah fakta. Jadi seharusnya, kalau menurut kami, yang gajinya di Kemendikbud, sertifikasinya pun di Kemendikbud. Itu yang kami pikir. Tapi monggo lah, silakan bagaimana kalimatnya dari Komisi 10 nanti. Nah, permasalahannya apa?
Sebetulnya sih pada awalnya siapapun yang membayar kami kan sama negara, nggak ada masalah. Itu sebenarnya. Tetapi permasalahan sekarang, mohon maaf ini fakta yang harus saya sampaikan bahwa guru agama itu untuk dapat PPG saja kami harus mengemis-ngemis ke Pemda, Pak. Jadi dari kementerian tidak ada anggaran untuk mem-PPG-kan. Walaupun sudah lulus pretest, harusnya PPG. Yang tahun ini saja, nol. Waktu kemarin waktu COVID, nol. Padahal Kemendikbud tetap ada PPG. Di Kemenag tidak ada. Kami alhamdulillah ada surat dari Dirjen supaya Pemda bisa membantu, maka kami asosiasi ada yang mandiri kami sendiri, ada yang dibantu juga oleh Kemenag, baik provinsi maupun kota, datang ke Dewan. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah banyak beberapa Pemda, kabupaten, kota, dan provinsi yang membantu kami. Kalau kami cari, nggak ada satu mapel pun yang untuk PPG, dia nyari-nyari biaya kemana-mana. Sementara kami ke Pemda, tapi ada bagusnya, kami bersilaturahmi. Jadi kena dengan anggota dewan Pak Ferdi, bukan kalau Pak Ferdi kan luar biasa lah, beliau sendiri yang memang mau baik seperti itu. Nah untuk PPG guru agama kami yang ke sana. Bahkan sekarang kami sedang menjalin hubungan baik dengan Baznas supaya ada bantuan untuk biaya PPG. Lagi-lagi ini mohon maaf, kemarin saya sampai hampir marah. Sekarang itu ada Permen Dikbudristek nomor 16 tahun 2024 yang di klausulnya itu ada salah satu ayat mengatakan untuk pembiayaan PPG tidak harus oleh kementerian, tidak oleh Pemda, oleh yayasan, tapi mandiri bisa. Nah kami guru agama semangat, Pak Haji, kalau memang ada klausulnya boleh mandiri, kami siap mandiri. Nah saya sampaikan ke direktorat, Kang, ini ada permen baru, bagaimana tanggapan Kang? Nah, itu katanya saya kurang sakit. Itu urusan negara orang lain. Kita Kemenang. Bayangkan Pak. Padahal itu logo Garuda. Berarti di Indonesia kan, guru agama ini guru Indonesia gitu. Sampai ada istilah begitu, artinya ya itu kan kebijakan di Kemendikbud. Kita kan Kemenang. Saya bilang, saya orang Kemendikbud. Sehari-hari saya di sekolah. Masa? Makanya saya sampai bilang ke teman-teman, mari kita datang ke Komisi 10, judulnya Stop Diskriminasi untuk GPAI. Kalau ini masih terjadi diskriminasi yang besar-besar untuk GPAI, yang jumlahnya masih ratusan ribu. Dari 248.000 jumlah guru agama se-Indonesia, baru setengahnya yang PPG, Pak. Padahal tanggung jawab negara sebetulnya, bagaimana guru itu semuanya profesional. Yang indikator profesional itu adalah dengan sudah punya sertifikasi. Ya. Jadi sebetulnya urusan dibayarnya urusan lain, tapi mendapat sertifikat bahwa guru itu profesional itu yang lebih penting kami arahkan, kami perjuangkan. Nah kemudian lagi-lagi masalah masalah PPG ini kami mohon sekali, memang bahkan mohon maaf ini Pak Dirjen GTK Pak Haji sampai bilang begini di depan Pak Rektor, kami dipertemukan asosiasi dengan direktorat komplit tuh. Kalau memang PAI tidak terurus, serahkan kepada kami urus. Itu dari GTK. Karena kami memang di sekolah gitu. Jadi jangan sampai sekarang masih terjadi guru non PAI baru 2-3 tahun sudah sertifikasi, sudah PPG. Sementara kami sudah puluhan tahun masih belum. Ya. Bahkan ini mohon maaf juga, karena kami juga di sekolah, saya kepala sekolah menerima beberapa guru non-PHI yang PPG prajabatan. Jadi sebelum masuk jadi guru, sudah di PPG-kan. Itu luar biasa di Kemendikbud. Sementara kami, jangankan yang prajabatan, yang dalam jabatannya pun masih terseok-seok. Kami nggak tahu tahun berapa akan terselesaikannya. Jadi mohon lewat forum ini, stop diskriminasi terhadap GPAI, karena kami ada di sekolah, mohon bantuan Kemendikbud, apapun bentuk kebijakannya, monggo Komisi 10 yang lebih tahu, yang penting kami jangan seperti ini.
sampai seolah-olah mencari ke sana, mencari ke sini. Bahkan beberapa kota kabupaten sudah siap uang mandiri. Tapi tadi itu kan Kemendikbud yang boleh. Di kami enggak boleh. Ada yang paling pahit lagi, Pak Haji. Ini mohon maaf saya sampaikan. Ini agak aurah sebetulnya. Tapi ya perlu kami sampaikan. Apa? Kalimat yang terakhir kemarin. Pandang ke Akbai. Di kami ini sebetulnya permasalahannya bukan hanya untuk mempepg-kan guru agama. Uangnya nggak ada. Tapi kalaupun semua PPG, kami tidak punya anggaran untuk bayar sertifikasinya. Pak, malam itu saya hampir nangis dengar itu. Kami kira negara itu tidak mampu hanya untuk PPG. Makanya kami berjuang ke Basnas, ke Pemda, ke perorangan guru-guru, siap semuanya. Terutama di Jawa Barat yang saya tahu. Tapi ternyata jangan. Kalau semua di PPG kan harus dibayar tahun berikutnya. Kami belum punya anggaran untuk itu. Yang itu tidak pernah terdengar di Kemendikbud. Di teman-teman guru yang non-PAI. Oleh karena itu, berkali-kali kami bersurat ke Komisi 8 juga belum pernah ada respon. Malah Komisi 10 yang cepat merespon. Karena mungkin salah ada Pak Heperdiansah yang saya selalu curhat ya. Beliau itu tidak harus di forum ini. Pribadi pun saya sering curhat. Jadi terima kasih sekali lagi dan mohon sekali lagi, mohon guru agama di Indonesia ini sudah tidak bukan waktunya lagi untuk mendapatkan diskriminasi. Pak Sekjen ada menambahkan? Oke, silakan. Sedikit saja mungkin Pak Pimpinan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketum kami, stop diskriminasi. Dan hampir semua segmen masalah dalam guru agama itu hampir bermasalah. Yang pertama adalah di pembinaan bermasalah, di karir bermasalah, di kesejahteraan bermasalah, di rekrutmen juga bermasalah. Jadi mohon sesegera mungkin penderitaan guru pendidikan agama Islam ini dihentikan. Banyak teman-teman yang menjelang pensiun tapi mereka tidak mendapatkan PPG. Dan di mana negara hadirnya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sekali lagi bahwa PPG itu kalau di kendaraan adalah SIM. Orang disuruh mengemudi mobil tapi tidak dikasih SIM. Ini disuruh mengajar tapi tidak dikasih sertifikat. Dan itu bertahun-tahun. Oleh sebab itu, sekali lagi dalam forum yang luar biasa ini, kami memohon sekali lagi stop diskriminasi untuk guru pendidikan agama Islam. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Pak Ferdi, pimpinan rapat RDPU hari ini, kawan-kawan Komisi 10, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, guru honorer dan guru yang sudah berstatus P1 belum dapat formasi, atau mungkin sudah dapat formasi tempatnya tidak sesuai yang diinginkan, yang hadir semua, terima kasih dan kami sudah mendengarkan dengan sepenuh perhatian. Kemudian GPAI ini kami juga heran juga ya. Kementerian Agama itu mendapatkan alokasi anggaran berapa itu? 5%. 5% dari 20% mandatori dari APBN. Itu angkanya 9%. Kementerian Agama 9%, bukan 5%, sorry. Kementerian Agama 9%, angkanya 62 triliun. Sementara Kemendikbud selisihnya tidak terlalu jauh dari yang dikelola oleh Kementerian Agama.
13%. Angkanya 95 triliun. 98,1. Jadi 62 dengan 98. Saya heran. Dengan angka sebesar itu, Kementerian Agama tidak bisa memberikan PPG. Dan harus suruh bayar sendiri kalau mau gitu ya. Nah, ini saya kira, tapi Kementerian Agama bukan mitranya Komisi 10. Nah, gini, saya kira memang secara personal, secara pribadi, saya dari fraksi Partai Amanat Nasional mungkin bisa bisiki teman saya yang di Komisi 8. Ini apa masalahnya? Kok tidak bisa memberikan kesempatan guru-guru GPAI kita untuk melakukan PPG, tidak seperti yang diperoleh oleh teman-teman guru yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Ini saya kira juga nanti akan menjadi bahan koordinasi kami. Jadi Bapak sekalian, Komisi 10 itu tadi sudah sampaikan oleh Pak Ferdi, lebih dari 40 kali lah kita ini berbicara khusus berkaitan dengan guru honorer dan pengangkatan P3K. Kita terus mendorong agar Kemendikbud mencapai targetnya, tapi rupanya sampai akhir periode jabatan apa namanya ini, sampai ke pemerintahan yang sekarang berakhir, itu kayaknya target 1 juta guru honorer diangkat menjadi ASN P3 memang kayaknya belum terpenuhi. Ya, tetapi 600 oke lah kita apresiasi dengan segala macam suka dukanya, dan sisa masalah yang ini akan menjadi komitmen Komisi 10 tetap agar kemudian permasalahan yang cukup apa ini menurut saya ya, ribet dan pelik ini bisa kita selesaikan dengan baik. Sekali lagi, kita akan minta Kemendikbudristek berjuang lebih keras lagi agar air mata kesedihan berubah menjadi air mata kebahagiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Perdi. Nama saya Daruri, jabatan di Akpe, Sekretaris Dewan Pembina DPP Akpe. Kalau jabatan sehari-hari pengawas PAI, Pak. Ini semua bicara tentang guru itu. Tapi kami dari nunggu-nunggu nih tentang pengawas gimana nih? Sama nasibnya, terutama pengawas PAI. Begitu maksudnya. Jadi begini Pak Haji Berdi, kami ingin tadi ketika menyatakan bahwa ini PAI itu kan di Komisi 8 Kementerian Agama, tapi kenapa kita juga diterima di Komisi 10? Karena memang pendidikan. Tetapi karena PAI itu oleh 2 kementerian, ini yang mengakibatkan dalam tanda kutip, katanya punya juragan 2, mestinya lebih wah gitu, tapi kenyataannya sering diombang-ambing. Kata Kemendikbud atau dinas itu di Kemenag. Kata Kemenag itu di dinas, di Pemda. Banyak sekali masalahnya. Rumit dan memang salah satunya di regulasi. Kalau di kurikulum Merdeka, kalau ada di peresiansi itu, mestinya berkaitan dengan PAI, mestinya Pak, kami itu kalau dengar pendapat begini, bisa nyambung sebetulnya harus dengan Komisi 10, Komisi 8, dan Menpan RB. Selama ini belum terjadi, bahkan kami udah beberapa kali tiap tahun mengusulkan untuk Komisi 8, karena unek-unek kami PAI itu banyak sekali di situ, belum sampai hari ini. Mudah-mudahan setelah dari Komisi 10, Komisi 8 bisa menerima kami khusus PAI, karena ini ada khusus. Mata pelajaran PAI yang nomor 1, mandatori negara, tetapi kemudian perlakuan terhadap guru PAI itu berbeda tadi disampaikan. Kami pengawas PAI sedang resah juga Pak Haji Perdi, dengan aturan yang baru, Permen RB nomor 1 2003 tentang jabatan fungsional, kemudian Perdirjen 4831 tentang penguatan peran pengawas sekolah. Jadi sudah tidak ada lagi namanya pengawas mapel Pak Haji Bedi. Sementara kami masih pengawas mapel. Ditarik ke Kementerian Agama belum, tapi ketika mau ke sekolah kami bingung tugasnya.
Karena sekarang dengan transformasi ke pengawasan itu fungsinya bukan lagi pengendali menjadi pendampingan. Kami harus mendampingi kepala sekolah di bidang apa? Kalau hanya PAI saja agak tanda kutip Pak ya. Jadi ini tidak holistik begitu. Sehingga mestinya kalau seperti ini, mohon maaf, Kementerian Agama harus segera respon tentang Menpan RB yang baru dan kami itu mesti ada PMA baru segera, tapi juga sampai ini belum. Kami sekitar 2040 pengawas PAI Indonesia resah dengan yang sekarang Pak. Mudah-mudahan melalui Komisi 10 ini juga tidak saja guru PAI, tapi pengawas PAI harus bagaimana solusinya. Kami ingin sesungguhnya kalau regulasi itu kalau PAI kan oleh 2 kementerian, berarti SK-nya harus SK bersama. Khusus kalau mapel yang lain kan umum, karena begini Pak, contoh kemarin, kenapa PAI tidak masuk P3K 0? Karena Mas Nadiem juga nggak tahu itu urusannya Menteri Agama katanya. Ternyata ini otonomi daerah nggak mungkin Menteri Agama ngangkat untuk di sekolah. Akhirnya kami ke Komisi 10, Alhamdulillah terima kasih. Kemudian diakomodir yang tadinya 0 menjadi 13.300 dan sekarang tiap tahun Alhamdulillah. Terima kasih Komisi 10. Jadi itu saja Pak, keresahan kami para pengawas PAI sedang galau sekitar 2040 pengawas PAI yang bingung karena regulasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan sebenarnya udah banyak kemajuan Pak.